Voice of Indonesia. Pendengar, dari tahun 2003, dari kota Jember, Jawa Timur, kita kenal ada Jember Fashion Carnival yang sampai sekarang masih terus dikenal nggak cuma di Indonesia tapi juga sampai ke dunia internasional. Kira-kira apa sih kuncinya Jember Fashion Carnival ini tetap meriah dan apakah yang akan berbeda di tahun ini? Kita akan masuk ke segmen keliling Indonesia membahas tentang Jember Fashion Carnival. Tapi sebelum kita mulai bincang-bincang ya, kita akan tonton dulu teaser dari Jember Fashion Carnival 2024. You so mad. Tell me, where did you learn to be so negative? You're such a drag. What's your feel like never having no real life? I don't know how you deal. I can't imagine your pain. I'm just minding my business, but you're so in your feels. There's something wrong with your brain. 'Cause every time you talk it sound like blah, 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 blah. I'm just hearing blah, 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 blah. Every time you talk it sound like blah, 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 blah. I'm just hearing blah, 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 blah. Every time you talk it sound like blah, 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 blah. I'm just hearing blah, 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 Jujur ini seperti menonton ini ya, video klip K-pop ya. Dan kita akan tanya-tanya langsung bagaimana sih pelaksanaan Jember Fashion Carnival tahun 2024 bersama Khalifa Diantama, Event Director Jember Fashion Carnival. Selamat pagi, Mas Khalifa. Halo, selamat pagi, Mas. Baik, Mas Khalifa, untuk di tahun ini apa tema dari Jember Fashion Carnival? Iya, tema JFC untuk pagelaran ke-22 di tahun 2024 ini kita mengangkat tema algoritma. Ada tagline-nya Beyond Binary of Our Story. Apa makna dari tema ini? Iya, jadi kalau untuk tahun ini, memang kami punya pesan dari tema utama yang ingin disampaikan ke seluruh masyarakat dunia ya, bahwasanya algoritma di sini bukan algoritma yang seperti himpunan rumus atau aritmatika seperti itu, tapi lebih ke ada kekuatan-kekuatan yang di luar nalar manusia yang selalu membuat titik-titik hidup manusia itu menjadi satu kesatuan gitu, Mas. Jadi layaknya algoritma ya, itu seperti kayak rumus, tapi itu di luar jangkauan manusia, seperti kayak invisible hand gitu. Jadi kita ingin mengangkat bahwasanya ada momen-momen di mana memang kekuatan-kekuatan ini tuh kita dibantu lah dalam keyakinan kita, mungkin istilahnya pertolongan Tuhan ya kali. Nah itu kita jabarkan jadi beberapa poin-poin mulai dari watak, karakter, sifat, sampai tempat gitu Pak. Oke, jadi ini implementasi dari title-nya ini akan muncul di fashion, bahkan dari venue-nya sendiri ya. Dan untuk tahun ini ada berapa banyak peserta? Ya, kalau untuk tahun ini peserta dari Jember Fashion Carnival sendiri ada sekitar 1.500 yang itu terbagi menjadi 4 sub-event dalam 3 hari penyelenggaraan di tahun ini, tanggal 2, 3, 4 Agustus. Oke, ini sub-eventnya apa aja nih Mas? Ya, kita akan dibuka pada tanggal 2 Agustus, itu ada World Kids Carnival, yaitu karnaval anak-anak yang mengangkat tema perdamaian dunia juga di dalamnya. Lalu di tanggal 3 Agustus, di siang hari kami ada Wonderful Archipelago Carnival Indonesia, atau biasanya kami sebut sebagai WACI, yang ini diisi oleh kontingen-kontingen perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, tahun ini kita ada 9 daerah. Lalu di malam harinya, di tanggal 3 Agustus malam harinya kita ada Artwear Carnival. Nah, yang kakak tadi lihat itu adalah teaser dari Artwear Carnivalnya, yang fokusnya adalah ke fashion avant-garde.
Lalu di tanggal 4 Agustusnya itu ada Grand Carnival atau pagelaran kostum besarnya yang menjadi ciri khas dari JFC sampai saat ini. Oke, itu yang jadi ciri khas dari JFC saat ini ya. Nah, tadi saya di opening juga udah bilang nih, apa sih yang bikin JFC sampai sekarang ini masuk mulu ke Karisma Event Nusantara, atau bahkan jadi event tahunan yang ditunggu-tunggu baik orang Indonesia ataupun luar negeri. Nah, boleh di-share nggak sih Mas Khalifa, kira-kira apa sih kunciannya biar event ini tuh selalu besar, selalu kolosal? Ya, jadi memang dalam beberapa aspek Kak Steve itu ada, mungkin kami istilahkan sebagai roh ya atau prinsip dari JFC itu sendiri. Supaya kita tetap jadi salah satu barometer, dan memang divisi kita adalah salah satunya menjadi kiblat dari pariwisata fashion dan karnaval ya di Indonesia khususnya. Nah, salah satunya adalah pertama memang dari segi penentuan tema Kak Steve, yang dimana kita selalu setiap tahunnya itu brainstorming dengan teman-teman di dalam kepanitiaan untuk menentukan satu tema baru, yang tema baru ini tuh mewakili apa yang ingin kita sampaikan setiap tahunnya, Kak Steve. Nah, dan di satu sisi memang kita selalu mencari kira-kira di luar tema itu, kira-kira penambahan-penambahan apa yang bisa kita hadirkan juga untuk teman-teman pada saat pagelaran itu terjadi gitu. Karena positioning JFC pada saat ini adalah kita memang event sosial yang alhamdulillahnya oleh masyarakat di daerah kami di Jember, Jawa Timur itu memang sudah dianggap sebagai budaya kreatif, dan ini salah satu visi kita kan juga mempromosikan budaya Indonesia dalam sebuah kostum dan sebuah pagelaran gitu. Nah, jadi dalam satu pagelaran, satu tahun pagelaran itu selalu ada 3 unsur di dalam JFC yang kami angkat. Yang pertama adalah budaya Indonesia, lalu juga ada budaya global atau biasanya budaya luar. Kenapa kok kami angkat budaya luar dalam hal ini? Karena kami paham kalau mengangkat budaya Indonesia di dalam hal ini mungkin ada beberapa budaya yang orang-orang tidak tahu gitu. Dalam hal ini audiens kami yang berasal dari luar. Tapi jika kami mengkombin juga dengan beberapa aspek dari budaya luar, itu gampang bagi mereka untuk mengetahui karena ada salah satu hal yang tidak asing bagi mereka. Dan yang ketiga dari unsur itu adalah fenomena global, yang dimana fenomena global ini biasanya kami angkat karena memang isu-isu ataupun hal-hal yang memang pada saat itu ramai untuk dibicarakan menjadi tren gitu kan, mega tren lah istilahnya kalau bahasa kerennya. Oke, Ya. jadi 3 unsur ini ya harus selalu ada di setiap Jember Fashion Carnival. Nah, kalau tadi bicara soal budaya luar juga, tentunya ini tamu-tamu yang datang itu nggak cuma dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Kalau saya buka Instagram Jember Fashion Carnival, ini ternyata nggak cuma bicara soal fashion, ada juga fireworks music collaboration ya Mas ya? Ini dengan Iya. Yana Giman, music producer from Japan. Boleh diceritakan nggak, kenapa sampai ada fireworks music collaboration ini? Nah, ini juga bagi kami nyebutnya juga salah satu algoritma, salah satu bantuan Tuhan ya yang dihadirkan ke kami. Karena memang kolaborasi di Kembang Api ini, jadi nanti pada saat 3 Agustus pada malam hari memang kami akan ada salah satu konser Kembang Api, semacam mungkin semacam sneak peek ya, untuk big konsernya dari Firework itu akan ada di 2025, Kak Steve. Nah, ini sebenarnya terjadi karena kami menjalin komunikasi dengan beberapa brand ambassador dari JFC. Kami ada salah satu international brand ambassador JFC yang berasal dari Jepang, Miss Sakura Ijuin. Miss Sakura sendiri memang warga negara Jepang yang memang mencintai budaya Indonesia dalam hal ini. Nah, singkat cerita kami pada 2023 berkunjung ke Jepang, dan saat itu kami sempat dapat kesempatan untuk semacam backstage tour di salah satu konser musik yang memang ada Kembang Api tersebut. Nah, singkat cerita ternyata terjalin komunikasi dengan baik, dan namanya Wakino Art Factory, salah satu perusahaan kembang api terbesar di Jepang yang pada saat itu menggelar konser kembang api tersebut, itu tertarik untuk berkolaborasi sama JFC menggunakan Japanese traditional firework atau kembang api tradisional dari Jepang. Dan itu
bukan hanya kembang api tapi juga instrumen musik yang disatukan dengan kembang api dan juga lighting gitu. Nah, ini bagi kami juga salah satu hal baru. Akhirnya singkat cerita juga kami bekerja sama dengan salah satu vendor kembang api terbesar di Indonesia, dari Bapak No Limits, Mas Tony istilahnya. Vendornya adalah No Limits. Jadi nanti di tanggal 3 Agustus kami akan sneak peek sedikit gimana kembang api itu berkolaborasi sama musik sama lighting. Kurang lebih seperti itu Kak Steve. Oke, jadi meskipun memang judulnya Fashion Carnival, tapi semua yang terjadi di sini nggak melulu soal fashion. Ada kerjasama antar negara, antar budaya, bahkan tadi bisa bisnis to bisnis ya, kerjasama antara perusahaan Indonesia sampai ke perusahaan luar negeri. Tapi memang untuk tahun ini fokusnya dengan Jepang saja, atau adakah nanti tamu-tamu dari negara-negara lainnya? Iya. Jadi kalau untuk tamu internasional, memang kami selalu membuka akses untuk semua. Jadi untuk tahun ini, untuk dari segi tamu internasional yang hadir, memang kita kedatangan cukup banyak dari kurang lebih sekitar 16 negara termasuk Jepang. Dan sebagian besar memang adalah media dan fotografer, Kak Steve. Karena seperti yang alhamdulillahnya sudah kami raih juga, sampai saat ini juga JFC menjadi salah satu event karnaval dengan liputan media nomor 1. Kita mengalahkan Rio dalam hal ini. Sampai kalahin Rio ya? Itu tahu dari mana? Iya, dari segi liputan karnival, Mas Steve. Kalau untuk besaran event, sampai saat ini Rio Karnival masih menjadi nomor 1 di dunia. Tapi untuk dari segi liputan karnaval, kami data terakhir dari berita bisa di searching bahwasanya Indonesian Karnaval menjadi nomor 1 dari segi liputan media. Wow, Karena ini memang sampai saat ini pun kami tetap menjaga yang itu tadi, originalitas konten dari yang ditampilkan. Makanya itu kenapa founder kami dari awal sampai sekarang JFC berdiri mengatakan bahwa memang event ini tujuannya untuk pariwisata, dari mempromosikan kota kami dan Indonesia, dalam hal ini Jember dan Indonesia. Maka kenapa di sepanjang runway utama kami itu tidak ada hard branding dari sponsor, kecuali memang Wonderful Indonesia dan juga dari Kabupaten Jember itu sendiri. Lainnya clean, karena memang kami fokusnya adalah ingin mengundang media untuk datang dan meliput seperti apa budaya Indonesia. Oke, biasanya kan kalau without sponsor itu jadi tantangan tersendiri. Ini gimana caranya teman-teman di Jember Fashion Carnival bisa tetap ngadain event gede, coverage gede, tapi nggak muncul sponsor di kanan kiri? Iya, itulah bagi kami pentingnya mendeklarasikan visi atau menyamakan visi dengan para partner kami dalam hal ini. Jadi memang satu sisi tidak mudah bagi kami untuk menjelaskan ke teman-teman brand dan teman-teman pihak pendukung dalam hal ini bahwasanya tujuan kami kemana dan mengapa kami sangat membatasi masalah sponsor gitu Kak Steve. Cuman memang ya berkat diskusi yang memang apa adanya dan kami sampaikan kepada mereka bahwasanya ini event adalah fokus kami untuk mempromosikan Indonesia dan juga Jember dalam hal ini. Ya akhirnya sponsor yang memang kami anggapnya adalah memang dalam hal ini satu visi dengan kami, mereka memahami gitu bahwasanya ada hard branding yang ini merupakan pakem dari JFC, jadi mereka paham, dan di satu sisi kami tetap bekerja sama dari soft branding dan juga spot-spot yang selama ini memang bisa dikolaborasikan. Oke, ini semoga Dan ini memang seringkali kami menjadi pertanyaan bagi mereka kan. semoga hal ini juga bisa diikutin ya oleh teman-teman di daerah lainnya yang juga punya mimpi untuk bikin eventnya juga nggak cuma level nasional tapi jadi level internasional. Dan ini kalau saya kulik-kulik ya di Instagramnya Jember Fashion Carnival, ini lengkap banget ya, nggak cuma info soal line up tapi sampai kayak pilihan public transport, bahkan tips-tipsnya nih ada must bring sunglasses, hat, dan lain sebagainya. Oke Mas Khalifa, ini sebenarnya masih banyak pertanyaannya, tapi satu aja deh yang terakhir ya. Boleh nggak satu kalimat pamungkas dari Mas Khalifa agar pendengar ini mau datang ke Jember Fashion Carnival? Kalau dari saya mungkin singkat aja. Kalau misalkan seluruh dengar daripada pagi hari ini, jika memang ingin melihat bagaimana budaya Indonesia digabungkan dengan budaya kreatif dan bagaimana melihat etalase budaya Indonesia berkembang, saya rasa silahkan datang ke Jember pada tanggal 2, 3, dan 4 Agustus. Insya Allah
Anda pendengar semua akan melihat bagaimana kayanya negara kita dan bagaimana kreatifnya generasi muda pada saat ini. Mungkin seperti itu, Kak Steve. Baik, tanpa kelihatan sponsor di kanan kiri, tapi juga tetap mengutamakan budaya Indonesia. Ini wajib didatangi dan juga dikunjungi tanggal 2 sampai 4 Agustus 2024. Yang belum ada surat cuti, langsung cuti sekarang dan langsung beli tiket pergi ke Jember. Baik, terima kasih Khalifa Diantama sudah bergabung bersama kami di siaran perbatasan Voice of Indonesia. Semoga acaranya sukses. Terima kasih, Kak Steve. Baik pendengar, itu tadi Event Director Jember Fashion Carnival Khalifa Diantama. Jadi acara ini akan diadakan tanggal 2 sampai 4 Agustus 2024. Kalau ingin tahu info selengkapnya bisa kunjungi Instagramnya yakni Jember Fashion Carnival dan langsung dapatkan info tentang tiketing, kemudian juga tips-tips untuk menikmati event tersebut di sana. Voice of Indonesia.